Terima kasih kepada para audiens. Buah manis, buah kendondong. Macworld 2007. Iya, tahun itu memang Arka belum lahir. Kejadian ini sudah 13 tahun yang lalu. Tapi hingga saat ini masih diingat dan dibahas. Yang menarik bukan hanya tentang produk iPhone yang diluncurkan pada saat itu, melainkan cara Steve Jobs melakukan presentasi di depan publik. Kalian mau tahu kenapa penampilan Steve Jobs berbicara di muka publik saat itu sangat memukau? Kalau mau tahu, simak video ini sampai tuntas. iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. It's a revolutionary moment. This is one device. 4,000 watts to go, please. No, just kidding. Wrong number. Thank you. Bye-bye. Okay. Di Macworld 2007, Steve Jobs untuk pertama kalinya memperkenalkan produk iPhone di muka umum. iPhone pada saat itu merupakan sebuah produk baru dan sangat berbeda dengan tren handphone pada saat itu. Pada saat itu, orang-orang masih tergila-gila dengan produk BlackBerry yang memiliki keyboard QWERTY yang sangat lengkap, atau produk Nokia dengan bermacam model cantik. Sedangkan iPhone hanya memiliki satu tombol. Bentuknya simple dan menggunakan interface layar sentuh. Sebenarnya yang menarik di Macworld 2007 itu bukan hanya iPhone, tetapi bagaimana Steve Jobs berbicara di depan publik dan menyajikan sebuah presentasi produk dengan sangat meyakinkan. Lantas ada yang bilang, karena Steve Jobs punya bakat alami dalam public speaking. Sebenarnya tidak juga. Kalau kita perhatikan penampilan Steve Jobs di tahun 84 saat Steve memperkenalkan produk Macintosh. It is 1958. IBM passes up the chance to buy a young, fledgling company that has just invented a new technology called xerography. 2 years later, Xerox is born and IBM has been kicking themselves ever since. Kemajuan berbicara Steve di depan umum mengalami banyak kemajuan. Di Macworld 2007, Steve jauh lebih membungkau. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. Dia bisa menceritakan keunggulan produknya dengan lebih alami, mengalir, dan mudah untuk dipahami. Kalau dilihat, ada 3 hal yang dilakukan Steve Jobs pada menit-menit pertama Steve berbicara di depan publik. Yang pertama, build credibility. Yang kedua, create hook moment. Yang ketiga, motivate audience. Build credibility. Di awal Steve berbicara di depan publik, dia membangun kredibilitasnya semakin kuat. Caranya, Steve mencoba merecall sukses story produk-produk Apple terdahulu.
mulai dari Apple Computer hingga iPod. 4, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Nah, kenapa membangun kredibilitas di saat awal itu sangat penting? Alasannya karena kita ingin mendapatkan perhatian dari audiens. Kita ingin audiens mendengarkan kita, lebih fokus dan tidak sibuk dengan kegiatan masing-masing. Misalnya bermain handphone, mempersiapkan catatan, atau bahkan masih mau ngobrol dengan teman-teman mereka. 60 detik pertama saat kita presentasi itu adalah waktu yang sangat penting untuk membuat audiens kita tertarik. Kita ingin membuat waktu 60 detik ini menjadi hook moment. Mungkin kalian pernah ada yang berbicara di depan umum, melakukan presentasi dengan cara yang dalam kutip tradisional. Misalnya seperti ini. Terima kasih kepada para audiens atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat untuk Bapak Camat beserta Ibu yang sudah bersedia hadir. Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang sudah meluangkan waktunya. What the bloody hell was that? That was such a waste of time. Two hours later. Mudah-mudahan presentasi ini menarik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya agak telat gugup karena saya berbicara. Boring. Di depan banyak orang yang penting hari ini. Membosankan bukan? Terkadang ada juga yang membuka presentasi dengan candaan yang sebenarnya tidak cocok dan tidak sesuai dengan topik di forum yang kurang tepat. Buah manis, buah kendondong. Yang manis, dengerin kita dong. Bukan hanya kita sudah membuang waktu audiens setidaknya 1 menit atau lebih, tetapi kita juga sudah menurunkan kredibilitasnya kita. Dan juga sebenarnya kita juga tidak perlu meng-highlight kegugupan kita. Karena itu malah bisa membuat kita semakin gugup. You could want him to do you so much you could do anything. Selanjutnya, motivate the audience. We're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device.
Di cuplikan video tadi, kita bisa lihat bagaimana Steve Jobs mencoba membuat audiens penasaran dan bertanya-tanya tentang hal yang ingin disampaikan Steve. Steve di awal presentasinya memberikan general outline. Steve menyampaikan sekilas tentang apa isi keynote-nya. Jika disampaikan dengan menarik, audiens akan penasaran dan termotivasi untuk mendengarkan hingga akhir presentasi. Nah, di setiap pembukaan dan penutupan sesi, Steve juga selalu membuka dan menutupinya secara verbal dan jelas. So that's Time Capsule, a perfect companion to Leopard, and that's the first thing I wanted to share with you this morning. Dengan demikian, setiap transisi sesinya akan menjadi jelas. Steve juga menggunakan pemilihan kata-kata yang membuat audiens terpukau, tidak bosan, atau tidur. Is a revolutionary mobile phone. Incredible, unbelievable, amazing, awesome, extraordinary. Dia menyampaikannya dengan penuh antusias, semangat, dan berenergi. Didukung oleh tim yang solid yang mempersiapkan presentasinya tersebut. Ada animator, ada graphic designer, ada konsultan public speaking, ada stage director, dan berbagai macam agensi lainnya. Steve melakukan rehearsal atau latihan berjam-jam, bahkan langsung di tempat dia akan melakukan presentasi. Presentasi hanya memerlukan 10% dari total waktu yang dibutuhkan. Sisanya 40% kita habiskan untuk mempersiapkannya. Dari menyusun outline, mengumpulkan data, mempersiapkan slide, hingga berlatih berulang kali. Itu saja tips presentasi dari Arka. Untuk tips-tips yang lain, Arka sampaikan di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like and subscribe jika kalian ingin channel ini tetap tumbuh. Terima kasih.